Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini teacher akan membuat video pembelajaran untuk kelas 4, 5, dan 6 SD Islam Bina High School yang sekarang saat ini kita sedang berada di rumah karena mengikuti anjuran gubernur dan pemerintah yang mengharuskan kita berada di rumah masing-masing, bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Supaya apa? Supaya kita memotong mata rantai penyebaran virus corona saat ini ya. Dan kita juga berdoa semoga kondisi saat ini wabahnya virus corona segera berakhir. Dan juga kita berdoa semoga kita semua diberikan kesehatan dan diberikan daya tahan tubuh yang kuat supaya kita terhindar dari berbagai penyakit termasuk virus corona saat ini yang sedang mewabah di negara kita ini. Video ini merupakan video pertemuan pertama untuk pembelajaran PJOK secara jarak jauh atau online. Video pembelajaran ini diuntukkan untuk kelas 4, 5, dan 6 yang kebetulan materinya sama, yaitu materi kebugaran jasmani. Kenapa materinya kebugaran jasmani? Karena materi kebugaran jasmani ini sangat berkaitan dengan kondisi saat ini yang selain kita diharuskan menjaga kebersihan tubuh kita juga harus memperhatikan hal-hal yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan. Salah satunya yaitu menjaga pola makan, makanan yang sehat dan bergizi. Yang kedua, istirahat yang cukup. Untuk teman-teman sekalian, usahakan istirahat yang cukup ya. Apalagi yang suka begadang nih, usahakan jangan begadang dulu. Apalagi yang suka bermain game online, berhenti dulu ya, atau stop dulu. Ganti dengan aktivitas fisik lainnya. Banyak kok game-game yang seru yang bisa dilakukan dengan melibatkan aktivitas fisik kita. Dan selanjutnya yaitu olahraga yang teratur. Nah, ini poin yang ketiga yang akan kita bahas, yaitu olahraga yang teratur. Karena olahraga yang teratur ini bisa untuk meningkatkan kesehatan kita. Kebugaran jasmani secara garis besar atau secara umum bisa diartikan kondisi tubuh yang dapat melakukan aktivitas tanpa merasakan lelah yang berarti. Nah, untuk menunjang aktivitas kebugaran jasmani ini biar bisa terlatih, maka ada beberapa komponen kebugaran jasmani yang harus diperhatikan atau kita latih. Salah satunya yaitu satu, daya tahan, yang kedua kekuatan otot, yang ketiga kelenturan, yang keempat kecepatan, dan juga yang kelima tentang kelincahan. Nah, poin pertama tadi tentang daya tahan. Daya tahan ini yaitu kemampuan jantung kita memompa darah dalam proses pernapasan berjalan dengan baik meskipun kita melakukan aktivitas yang lama. Contohnya ketika teacher bermain bola futsal, teacher dapat menyelesaikan permainan futsal ini dalam full time atau sampai selesai ya, dari awal sampai selesai. Permainan futsal ini kan 10 menit kali 2. Teacher bisa melakukan aktivitas permainan futsal ini dari awal sampai selesai. Nah, kalau misalkan daya tahan teacher kurang, baru bermain 3 menit saja mungkin teacher sudah kelelahan dan mungkin minta diganti, tidak bisa melanjutkan aktivitas selanjutnya ya. Tidak bisa melakukan aktivitas permainan bola selanjutnya. Nah, bagaimana sih cara melatih daya tahan? Daya tahan ini bisa kita latih dengan cara olahraga fartlek ya, atau disebut dengan bermain-main dengan kecepatan di alam, atau sering kita kenal atau yaitu jogging. Nah, dikarenakan kondisi saat ini tidak memungkinkan kalau kita jogging di alam luar ya, atau di alam bebas. Diharapkan kita joggingnya di rumah ya. Nah, makanya jogging di rumah ini kita bisa lakukan dengan cara boleh keliling komplek atau bermain skipping. Kalau yang punya kolam renang boleh berenang, dan latihan daya tahan ini dilakukan dengan yang cukup lama supaya hasilnya berpengaruh dengan daya tahan tubuh kita. Poin kedua tentang kekuatan otot. Kekuatan otot ini dapat kita latih
secara sungguh-sungguh ya dan rutin. Nah, kekuatan otot ini untuk latihannya terbagi dua, otot bagian atas dan otot bagian bawah. Nah, kalau untuk meningkatkan kekuatan otot, kita bisa meningkatkan kekuatannya atau volumenya ya. Volumenya itu apa sih? Besar tidaknya ya, besar tidaknya otot kita itu volumenya. Kalau kekuatan saya tidak perlu memperhatikan besar tidaknya. Nah, latihan kekuatan otot ini kalau untuk bagian atas bisa dilakukan dengan cara push up ya. Push up ini bisa untuk latihan otot lengan. Nah, usahakan teman-teman di rumah jangan menggunakan alat ya, baik itu yang kayak angkat besi atau apa gitu ya, beban, karena kalian masih dalam masa pertumbuhan yang supaya tidak terhambat pertumbuhannya. Makanya kalau usia dini seperti kalian ini, diusahakan latihannya menggunakan beban tubuh kalian sendiri. Ya, contohnya seperti push up tadi ya. Kalau dengan rutin dan sungguh-sungguh, maka insya Allah sih ototnya akan kuat dan volume juga akan bertambah. Dan selanjutnya kekuatan otot perut. Nah, otot perut ini bisa kita latih dengan cara sit up. Nah, selanjutnya ada squat jump atau pull up untuk otot pektor kita atau otot dada. Selanjutnya ada poin ketiga yaitu fleksibilitas atau kelenturan. Bisa melakukan gerakan stretching dengan waktu yang cukup lama. Gerakan stretchingnya boleh secara statis atau dinamis ya. Tapi lakukanlah kegiatan kelenturan ini dengan waktu yang lama, jangan hanya sebentar ya, supaya otot-otot kita bisa tergang kalau dilakukannya agak lumayan lama. Selanjutnya poin keempat yaitu tentang kecepatan. Kecepatan ini bisa kita latih dengan trek lurus ya, atau lintasan lurus. Nah, lintasan lurus ini kita lakukan dengan cara lari sprint atau lari jarak pendek. Nah, dan lakukanlah lari jarak pendek ini dengan lari secepat-cepatnya. Contohnya lintasannya lintasan lurus, jaraknya 10 meter. Maka lakukanlah, atau 20 meter. Maka lakukanlah sprint dari start sampai finish secara maksimal dan lakukan sampai berulang-ulang, boleh 5 kali, dan istirahat, jangan lupa istirahat, baru lakukan lagi. Selanjutnya poin terakhir yaitu kelincahan. Kelincahan ini ialah kemampuan untuk mengubah arah dengan cepat. Nah, kemampuan ini kita bisa latih dengan cara lari zigzag. Mungkin demikian pembelajaran kebugaran jasmani ini, karena di SD ini hanya pengenalan saja ya. Untuk materi yang lebih dalamnya nanti kita akan pelajari, biasanya dipelajari di jenjang berikutnya. Setelah kalian melihat dan memperhatikan video pembelajaran kebugaran jasmani ini, teacher harap kalian bisa mempraktikannya di rumah. Mau pilih komponen yang mana yang mau kalian latih dari 5 poin kebugaran jasmani tadi. Semoga kalian bisa mempraktikannya dan lakukanlah dengan secara teratur. Kalian juga bisa melihat-lihat di internet atau di YouTube sebagai referensi lainnya. Oke, sekian dulu video dari teacher. Semoga kalian semua sehat selalu dan semoga kita bisa kembali lagi ke sekolah dan belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.